Bursa transfer calon legislatif dan anggota legislatif seramai bursa transfer Liga Inggris. Kalau dulu kan orang pindah dari yang hijau ke merah itu, wah ya guys, ganti akidah ya, ganti ideologi kan, bahkan kan gitu. Kita ini memang kita hari ini politik sonder ideologi. Tapi tidak semua anggota dewan memahami ideologi partainya masing-masing. Saya bisa pahami, tapi kalau misalnya hanya sekedar untuk memperbesar peluang kemenangan di dalam pemilu, itu yang gitu. Karena orang memandang partai politik itu hanya sekedar kendaraan politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Perspektif bersama para tokoh politisi yang senior, hampir senior dan agak senior. Tidak jadi calon DPRD provinsi, calon DPRD Kabupaten. Dapil 6. Tiap talk show ayo wae. Dapil 6. Sehingga di endorse. Saya jadi banyak diomongin nih. Ayo we senang endorse Asep Muslim. Barokah, Pak. Barokah. Baraya sekalian, pemilu hari ini tentu saja berbeda dengan pemilu kemarin. Ada banyak anggota dewan, banyak karena lebih dari satu partai yang berpindah ke partai lain. Di antaranya dari PDIP yang pindah ke P3. Dari Demokrat, siapa dari PDIP tadi? Ibu Lina. Ibu Lina dari PDI pindah ke P3. Ada Pak Cecep Nuryakin dari Demokrat pindah ke Gerindra, dan ada Ibu Wida dari Gerindra pindah ke PDI Perjuangan. Belum lagi caleg-caleg lama yang nyalon di 2019, terutama dari grup ini nih. Yang tadinya nyalon dari PKB, itu banyak yang pindah nyalek di Gerindra ya, kebanyakan karena mantan ketua dulu yang pindah ke Gerindra, senior ya? No comment. Ini satu fenomena yang menarik. Bursa transfer calon legislatif dan anggota legislatif seramai bursa transfer Liga Inggris, Liga Italia dan Liga Spanyol. Kita akan membicarakannya dengan para senior ini. Saya dari mana dulu ya? Dari Kauki lah, yang paling senior. Kalau saya sih melihatnya ini buah demokrasi. Jadi, paling tidak sejak reformasi itu kan kita sudah masuk ke fase demokrasi yang sesungguhnya. Maka berdirilah banyak partai gitu ya. Pemilu saja sampai diikuti oleh 48 partai. Gitu. Dan sampai hari ini saya kira demokrasi kita itu sedang terus berkontraksi gitu ya. Memang di dalam perjalanan demokrasi memang akan ada fase-fase yang seperti ini gitu. Nah, untuk nanti kemudian akhirnya kita akan bosan dalam tanda petik dan kemudian mulai politik itu mengalami kanalisasi gitu ya. Gitu. Dan kalau kita hitung dari segi waktu itu kan sudah 45 kali pemilu gitu ya. Ya mungkin ini fase akhir sebelum masuk ke proses kanalisasi gitu ya. Artinya masyarakat semua akan mulai ajeg di dalam berpolitik gitu. Dan ini memang dikuatkan oleh sebuah studi kajian penelitian yang pernah dilakukan oleh sebuah lembaga survei bahwa tingkat keajegan di dalam berpolitik itu
dari pemilu ke pemilu itu sudah mulai nampak. Itu dilihat dari tingkat kepindahan orang di dalam memilih partai. Jadi terakhir itu yang saya ingat di pemilu 2019 gitu ya, itu tinggal 12% saja gitu ya. Di mana di pemilu sebelumnya kan sampai 40%, kemudian menurun 35%, 25%, dan sekarang tinggal 20%. Artinya orang yang akan berpindah partai itu hanya sekitar 12% sekarang. Itu artinya mulai mengecil, artinya sudah mulai ajeg gitu ya. Jadi artinya orang di dalam memilih itu artinya di pemilu dia sudah mulai menemukan bentuk ya. Jadi seorang pemilih partai A, dia akan konsisten di partai A itu sekarang. Gitu. Nah, sehingga konsekuensinya apa? Partai-partai baru akan kesulitan untuk memperoleh dukungan. Nanti kita buktikan di pemilu 2024 gitu ya. Karena kan pemilu 2024 ada beberapa kontestan pemilu yang merupakan partai baru. Apakah mereka menguatkan hipotesis ini gitu ya? Gitu. Nanti kita lihat. Nah, jadi sebenarnya tadi saya katakan berpindah-pindah partai itu gitu ya. Saya kira sebuah bagian dari proses demokrasi yang memang sedang kita bangun gitu ya. Tapi itu saya kira tidak perlu dikhawatirkan juga karena pada akhirnya nanti akan ajeng sendiri. Apalagi kalau misalnya nanti diperkuat oleh regulasi. Nah, selama ini memang regulasi kita yang juga memberi ruang gitu ya kepada orang untuk berpindah-pindah partai politik. Artinya misalnya dalam syarat pencalonan kan tidak ada syarat misalnya sekian tahun untuk jadi kader partai dulu baru ikut calon, kan enggak. Nah, sehingga sekarang banyak yang tadi dikatakan gitu ya, orang masih jadi status jadi anggota DPRD di partai A, tiba-tiba nyalon di partai B gitu ya. Nah, sehingga sampai tergantung sampai di mana, sejauh mana kepentingan kita untuk menstabilkan sistem kepartaian ini. Karena ini memang menurut saya juga penting gitu ya. Penataan sistem kepartaian ini. Pertama itu konsekuensinya adalah kepada berapa jumlah partai yang ideal untuk pemilu di Indonesia ini. Gitu ya. Kemudian yang kedua, itu konsekuensinya dari sistem kepartaian ini adalah pola koalisi yang terbangun. Gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat secara ideologis gitu ya, saya memandang bahwa partai-partai itu bisa dikategorikan ke dalam dua saja sebenarnya. Partai sekuler atau partai nasionalis gitu ya, dan partai Islamis, partai Islam atau partai agamis. Nah, sebenarnya apakah nanti itu akan menuju ke sana suatu saat itu? Artinya partainya boleh banyak gitu, tidak dua gitu ya. Koalisinya dua. Tapi ketika bangunan koalisi yang terbangun itu nanti partai agamis gitu ya, yang bernuansa Islamis di satu sisi dan partai sekuler, partai nasionalis di sisi yang lain kan gitu. Kan lawan dari kanan itu kan kiri gitu lah. Atau nanti ada partai tengah gitu ya. Nah, saya kira akan menuju ke sana gitu ya. Prosesnya sedang menuju ke sana. Dan itu ada fenomena-fenomena tadi saya kira wajar-wajar saja. Pak Demi kan dulu di PAW. Pindah haluan ke PDIP. Dari Pasnya Muslim mau ngomong gitu. dari PAN ya. Iya kan? Ini pelaku sebetulnya. Ini bisa digali lebih dalam sebetulnya. Tapi kan fenomena kayak Pak Demi ini kalau sekarang banyak, apalagi ngomong Jawa Barat, puluhan orang kan, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Ada yang satu kabupaten, satu partainya habis, pindah semua. Gimana Pak? Ya, terima kasih. Jadi pertama saya mengamini ya apa yang disampaikan Kang Uki, dan Kang Uki ini juga laku juga sebenarnya. Ya kan? Di awal reformasi beliau di partai. Kita kenal Kang Uki pernah jadi anggota dewan juga dari partai yang sebelum ini. Dari PKP. Ya, sebelum di P3 kan di PKP. Nah,
Tapi itu benar bahwa itu adalah bagian dari dampak demokrasi gitu. Dan itu pernah terjadi di Orde Baru juga. Banyak partai-partai yang tadinya bukan Golkar, kemudian ditarik sama Golkar ya kan. Haji Roma Irama contoh. Kemudian banyak lah yang jelas tokoh-tokoh partai di luar Golkar. Tapi jarang yang Golkar pindah ke luar Golkar, jarang. Nggak ada malah, nggak pernah dengar ya. Nah, mungkin itu pencitraan Orde Baru lah kalau dulu itu. Atau dipaksa untuk pindah ya kan. Nah, kalau sekarang kan tidak dipaksa tapi sukarela ya. Karena memang memungkinkan untuk itu. Nah, menurut saya memang kondisi hari ini adalah dampak dari sistem pemilihan yang terbuka. Sehingga mereka yang merasa punya potensi, apalagi calon anggota dewannya pernah jadi anggota dewan, tentu akan sangat percaya diri bila beliau ini mencalonkan dari sebuah partai. Dan partai juga melirik. Dan partai juga mencari, karena memang sulit mencari calon anggota dewan itu sulit, Pak. Ya, saya juga di Badan Pemenangan Pemilu itu sama sekali tidak bisa berharap ini ideal gitu, posisi calon-calon yang ada ini memang yang diharapkan, enggak. Kadang-kadang ya mau tidak mau terpaksa diambil lah untuk memenuhi kuota perempuan contoh ya kan. Nah, Kang Asep Muslim juga ini sama, dampak dari sistem pemilihan terbuka ini, beliau kan bisa pindah dapil gitu kan. Bisa terpilih kan? Bisa terpilih. Nah ini kan Bukan pindah dapil. apa Pak? Memang di sana aja. Dulu kan pernah dapilnya di sana. Bukan pindah. Oh, bukan ya? Kalau dia kan memang ditempatkan di sana aja. Oh, ditugaskan. Karena di sana mengganggu. Oh iya. Saya nggak tahu itu urusan rumah tangga partai Pak Asep ya. Ya, aku merimain aja supaya teringat Iya. kembali gitu ya. Kalau dia tuh sebenarnya dibuang. Enggak lah, ini kan kita patsun partai, Pak. Penugasan partai, Pak. Iya. Kalau kader partai gini, pacun gitu. Tapi kalau pindah-pindah kan fenomena sekarang ada pacun, Pak. Jadi kalau saya itu kondisi saya dulu ya ketika saya di PAW itu bukan karena bukan karena melakukan sesuatu yang tanda kutip ya melanggar undang-undang atau Kode etik. kode etik, tapi memang saya secara sukarela mundur dari partai tersebut, keluar gitu. Tidak menjadi anggota partai tersebut gitu. Ya, di dalamnya ada persoalan, ada penyebab ya tentu adalah. Jadi, nah tapi kita masih berpikir bahwa tetap berpartai itu tidak bisa juga seperti ini penting mah ududwe, nggak begitu juga. Mau cerita ya? Penyebabnya apa dulu? Loh ya, bukan, masalahnya kan ada konflik di internal partai, ya kan, kenyamanan. Nah, ketika kita pindah partai juga, tapi tetap kita punya selera dong, ya kan? Kita punya prinsip, artinya tidak lantas semua partai bebas kita masuk. Berlabuh kemanapun sesuai dengan Sesuai dengan prinsip kita. Contohnya saya nih, saya salah satu yang tidak begitu yakin dengan partai agama gitu, dan saya masih berpikir bahwa di negara kita ini nggak ada partai agama seperti yang Kang Uki sampaikan, meskipun simbol-simbol itu selalu dikedepankan. Kenapa? Karena semua partai di Indonesia ini nasionalis, asasnya Pancasila kok. Kemudian ketika tadi Kang Uki sampaikan ini mengkerucut kepada partai agama dan sekuler, saya kurang sepakat kalau dibilang sekuler nih Kang. Nanti tendensinya aneh-aneh kalau diurangnya. Nah, kalau nasionalis oke. Jadi disebut sekuler, padahal rajin ke masjid loh jadi lain. Nah, artinya apa? Artinya kalaupun ada partai agama, belum tentu juga partai Islam akan mau berkoalisi dengan partai non-Muslim. Ada kan dulu ada partai Kristen ya, mau nggak? Nggak ada juga kan? Nah, ini juga bias. Tapi saya sepakat kalau hari ini demokrasi mulai akan menemukan sisi baik ya, akan terkanalisasi sendiri, dan tentu partai punya kewajiban untuk membuat rule-nya semakin tegas. Saya sepakat dengan Kak Uki.
kalau mau jadi anggota dewan harus minimal menjadi pengurus. Kalau di DPRD kabupaten kota dia minimal 1 periode di pengurus tingkat kabupaten kota. Kalau di jenjangnya provinsi juga sama, begitu seterusnya. Jadi tidak langsung orang baru, kemudian dia punya potensi, punya modal, ya kan? Kemudian dia bisa jadi calon seperti Kang Muhadjir. Gitu kan? Tapi enggak. Beliau sebenarnya udah ada di pengurusan sudah lama. Cuma tidak dibuka saja. Gitu. Jadi Dia juga perlu dipotong. nah, artinya gini. Satu sisi pemilihan terbuka ini juga mengganggu kaderisasi dan membuat konflik juga di internal partai ya. Nah, sehingga penting sekali pemerintah juga ikut campur terhadap syarat pencalonan itu. Jadi sudah saja dicantumkan di undang-undang politik itu bahwa syarat calon anggota dewan itu biar jelas gitu pola kaderisasinya. Minimal mereka itu sudah masuk ke pengurusan di tingkat yang sama selama 1 periode minimal itu. Oke. Bukan pelaku. Oh, saya konsisten di PKB kalau Laku Pak dari penyelenggara jadi beda. Beda, Pak. Beda. Kalau saya konsisten di PKB lah, Partai Ahlussunnah wal Jamaah. Terima kasih Pak Muhadjir, Kang Uki, Kang Demi. Saya nyambung dari Kang Uki tadi. Soal ada regulasi yang memang hari ini tadi nyambung Kang Demi juga. Jadi kalau menurut saya Kang Uki itu kita hari ini politik sonder ideologi. Karena kita nggak, tadi kata Kang Demi tadi itu memang hari ini partai mana sih yang clear ideologinya, maksudnya clear ideologi itu kalau kita bicara sejarah ya masa lalu itu kan ada PKI, Partai Komunis Indonesia jelas komunisme, ada Masyumi, ada PNI. Ini platform ideologinya itu hitam putih jelas kan gitu kan. Dan kemudian ketika orang merasa saya lebih dekat ke nasionalis, dia bergabung ke PNI. Orang merasa lebih cocok atau lebih untuk memperjuangkan ideologi Islam misalnya, dia di Masyumi atau di NU dulu ya. Tapi pasca Orde Baru saya kira itu udah nggak ada. Semua ya mungkin benar kata Kang Demi tadi, semua partai hari ini nasionalis, semua Pancasila, semua NKRI. Semua NKRI. Dan saya masih melihat bahwa menjadi legislatif itu bukan tujuan, tapi itu sarana, itu wasilah untuk perjuangkan kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat. Dan bolehlah kita berbaik sangka kan, berhusnudzon gitu, berhusnudzon. Mungkin seperti Pak Demi dulu pindah partai karena Pak Demi merasa akan lebih efektif memperjuangkan rakyat itu di PDIP misalnya kan. Atau misalnya teman-teman yang hari ini juga pindah partai, bolehlah kita berbaik sangka kan bahwa akan lebih efektif di partai yang baru mereka untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Dan ya kalaupun misalnya ada semata-mata soal kekuasaan, yaitu sah-sah aja sih sebetulnya ya, sah-sah aja. Tapi saya melihat ini akarnya karena tadi itu Kang, fenomena perpindahan politisi pindah rumah itu sebetulnya sudah dimulai oleh pemilih Kang Muhadjir. Hari ini kan pemilih kita kan nggak konstan Kang Uki ya. Artinya dia bisa berpindah berpindah kapanpun loh. Walaupun jumlahnya sekarang menurun. ya. Nah, Trennya menurun. nah itu maksud saya. Milih Haji Demi dari PAN dulu pindah ke PDI gitu. Iya, maksudnya orang akhirnya melihat misalnya ini Haji Demi nih, wah bager Haji Demi. Pokoknya nama kamana pindah Haji Demi saya milu, di partai mana WG Haji Demi saya milu. Kan fenomenanya sudah mulai seperti itu. Ada di level pemilih saya sudah mulai seperti itu. Nah, ini kemudian mungkin juga diterima oleh teman-teman di aktivis parpol ketika tadi Kang Demi ngobrol soal faktor kenyamanan. Ya udah saya bilang mungkin lebih nyaman berjuangnya di sini kan gitu. Ya sah-sah saja dia untuk pindah. Tuh hari ini kita nggak bisa juga nuduh orang yang pindah dari partai A ke partai B, ganti ideologi, udah nggak bisa juga hari ini. Kalau dulu kan
orang pindah dari yang hijau ke merah itu wah ya guys ganti akidah ya, ganti ideologi kan baheula kan gitu. Hari ini udah nggak bisa juga hari ini. Kan Wang Haji Demi aja disebut bukan NU nggak mau kok, dia beliau pasti saya NU kan gitu. Gitu. Hijau kan. Dan ada kartunya. Dan ada kartunya. Di rumahnya lambang NU-nya gede sekali kan gitu kan. Tapi partainya kan ke PDIP kan. Artinya kita juga tidak bisa juga hari ini menyederhanakan persoalan orang pindah partai itu pindah ideologi juga nggak bisa gitu. Ya mungkin pindah kepentingan saja sih sebetulnya. Gitu. Karena partainya sudah tidak ada ideologi. Iya. Lebih kepada personal berarti, perjuangan personal. Ya, artinya saya Mobilisasi politik hari ini tuh jadi ini suatu bukti pragmatisme di dalam berpolitik gitu ya. Gitu. ini kan dampak dari keterbukaan itu kan. Ya, artinya bukan hanya soal sistem pemilu, tapi karena begini, kan kalau kita berbicara partai sesungguhnya itu adalah sarana perjuangan yang bersifat ideologis. Jadi partai itu harus punya ideologi, gitu ya. Nah, memang ini kemudian menjadi dibiaskan dengan tadi Pancasila sebagai ideologi negara, gitu. Nah, mungkin kita perlu membedakan gitu ya. Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, kemudian partai punya pendekatan gitu ya untuk memahami Pancasila gitu ya. Nah, itulah barangkali yang memang dibutuhkan identitas partai itu gitu ya. Ketika kan Pancasila itu dimaknai sebagai ideologi yang terbuka gitu ya. Nah, partai memiliki pendekatan, misalnya PDI punya pendekatan tersendiri tentang Pancasila. PKB punya pendekatan khusus tentang memahami Pancasila gitu ya. Nah, ini penting supaya nanti pemilih itu bisa melihat sih apa bedanya partai A dengan partai B selain warna bajunya kan gitu ya. Pemilih hari ini tuh lebih melihat figur ketimbang partai politik. Betul, jadi kan Beberapa aspek tentunya, tapi tidak semuanya. ya penyebabnya karena Pemilih tidak lagi NU pasti ke melihat PKB perbedaan gitu kan. antara partai A dengan partai B secara ideologi, Betul. secara garis perjuangan, gitu ya. Maka kemudian, maka dia lebih melihat kepada udahlah kalau itu lihat personalnya saja, gitu. Apalagi karena ini didorong oleh pemilu yang sistem terbuka itu, gitu ya. Nah, jadi memang kalau ini dipandang sebagai sesuatu yang bukan kurang bagus, artinya dari sisi pembangunan politik kita mungkin tidak akan melahirkan suatu partai politik yang betul-betul tadi seperti zaman dulu misalnya di zaman pemilu 55 gitu ya, sangat ideologis gitu ya. Nah, kalau ini tidak segera diperbaiki oleh regulasi, maka kita tidak akan melihat nanti sebuah partai politik dengan warna ideologi tertentu. Semua akan samar-samar, gitu ya. Nah, tergantung kita menilai apakah memang itu yang dikehendaki oleh kita, atau memang kembali kepada hitohnya sebagai partai politik, bahwa partai politik itu salah perjuangan yang bersifat ideologis, gitu ya. Jadi bukan saja di negara-negara yang sudah mapan, Amerika misalnya, orang sudah bisa membedakan orang Republik dengan orang Demokrat dari gaya bicaranya sih udah beda. Gitu. Dari gaya hidupnya udah berbeda. Nah, apa kita mau samarkan sehingga tadi sebut Kang Demi, kita lebur aja di dalam soal Pancasila bahwa partai itu hanya sekedar soal kendaraan untuk pemilu. Ya tergantung kita settingnya mau apa. Kalau mau begitu ya akan seperti itu selamanya gitu loh. Enggak, Kang. Jadi gini, kan persoalannya oke lah, partai itu memang harus punya identitas. Contoh ya, PKB jelas. PKB itu ideologinya NU gitu, kan? Ahlussunnah Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian yang diperjuangkannya jelas, ya kan? Nah, kemudian ada partai yang memang seharusnya begitu, bicara identitas Muhammadiyah, ya. Tapi jangan agama, gitu loh. Nah, kalau agama di kayak Republik sama Demokrat juga tidak bicara itu kan, konservatif sama ini aja. Nah, artinya mungkin Pancasila ini ininya Pada besarnya. dulu normnya, dasar hukumnya, ideologi dasarnya memang harus Pancasila semua kan.
Sehingga tidak lantas partai-partai ini kemudian memecah belah tanda kutip seperti kejadian kemarin-kemarin karena terlalu menonjol identitas itu. Tapi identitas itu kemudian menjadi tidak mendidik secara politik, tidak mencerdaskan, malah mendowngrade pemilih-pemilih yang ada. Kalau saya kan Pak Muhadjir ya, fenomena ke perpindahan caleg ya, karena kalau sudah jadi caleg Kang Uki yaitu saya kira kader dengan level seharusnya ya, tadi ngobrol sama Kang Uki ya, yang udah jadi anggota DPRD gitu ya, itu sebetulnya kan caleg yang kader yang sudah pada level Apaan lah? Ya. secara ideologi kan harus udah melekat kan gitu. Ini bagian dari perjuangan partai kan gitu ya. Kalau saya sih melihat gini, ini sebetulnya baik lagi pada kita dulu pernah berbincang soal partai politik. Bagaimana partai politik itu betul-betul menanamkan tadilah kalau kita tidak ada ideologi ya misalnya, tidak ada ideologi yang spesifik gitu ya. Bagaimana partai itu menanamkan bahwa seperti di PKB lah, saya coba biar gampang. Di PKB itu ditanamkan betul bahwa kita berpartai melalui PKB itu memang untuk memperjuangkan cita-cita politik Ahlussunnah wal Jamaah. Kan gitu. Jadi kita punya warna khusus gitu. Memperjuangkan aswaja PKB tempatnya. Dan itu sah partai melakukan doktrin itu. Nah, jadi ketika ketika ada kader loncat misalnya, terus kan pertanyaan balik, emang kamu mau memperjuangkan apa? Kan memperjuangkan Ahlussunnah wal Jamaah di sini tempatnya. Sehingga kemudian ketika juga kami pun nggak, tapi kalau ini Pak, kalau saya bisa mengklaim bahwa yang secara tegas menulis Ahlussunnah wal Jamaah di ADART itu hanya Partai Kebangkitan Bangsa, Pak. Hanya Partai Kebangkitan Bangsa. Iya, Pak. Kan gitu. dulu ada PKNU dulu. Sekarang udah nggak ada. Nah, maksud saya adalah ini sebetulnya kembali lagi ke PR ke internal partai politik. Tadi itu penting bahwa kita tidak punya satu ideologi yang dikatakanlah secara spesifik zaman 55 kemarin ya Pak Uki ya. Tapi menanamkan pada diri kader bahwa lu tuh di partai itu berjuang loh. Apa yang akan perjuangkan di PKB misalnya? Ya kamu perjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah melalui pemerintahan, melalui kekuasaan. Jadi ini betul-betul saya berpartai itu ibadah kan gitu. Niatnya ibadah loh. Nah, ini yang membedakan PKB dengan yang lain, kan gitu Pak Muhadjir. PDI juga ibadah ya. PKB, ya makanya kan kemudian nggak silakan beribadah di PDI misalnya, gitu kan. P3 juga ibadah. Nah ini saya sedikit cerita pengalaman mungkin ya, tadi ketika pertanyaannya apa sih latar belakang seseorang berpindah partai gitu ya, terutama menjelang pemilu gitu ya. Saya mengalami hal itu dulu ketika memang waktu itu saya tidak dalam posisi sedang jadi anggota dewan lalu pindah, tidak gitu ya. Memang waktu itu tidak dalam posisi Enggak, saya juga tapi kemudian waktu itu luar biasa reaksinya. Saya dicap sebagai orang yang butuh loncat lah gitu ya. Kemudian dia tidak punya pendirian dan lain sebagainya. Dulu ada penghukuman ya? Iya, Sosial keras sekali gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan hari ini misalnya, itu kan sudah mulai kompromistis. Orang sudah mengawal, Sekarang ada yang ya lumrah gitu ya, lumrah. Wajar. Sehingga wajar. Nah kan itu mungkin yang tadi ada. karena mungkin di pemitian kurang oke ya. Ya artinya memang pionir urusan itu. Dan memang saya kemudian waktu itu saya harus bekerja keras untuk memberikan suatu pemahaman tentang partai politik itu apa gitu ya. Konstituen gimana konstituen? Ya artinya kalau konstituen kan pemilihnya beda kan, pasarnya beda. menerima karena kemudian pihak pertama yang saya kasih penjelasan adalah konstituen gitu ya. Nah, cuma barangkali persoalan kegelisahan kita itu kalau fenomena ini kemudian menjadi sebuah pemandangan yang biasa. Pertanyaannya tadi mungkin Pak Muhadjir itu apa sih kalau begitu fungsi partai politik atau bedanya partai politik itu gitu ya? Gitu ya. Apakah hanya sekedar kendaraan ketika menghadapi pemilu atau apa?
Atau sesuai dengan apa yang sering Akang bicarakan, Ya. Aristoteles. Ya betul sehingga kan kalau kita misalnya lihat sejarah kepartaian di kita gitu ya, tadi di zaman Orde Lama bahkan tegas gitu ya, kenapa Bung Karno misalnya ingin menggabungkan 3 ideologi kan, nasionalis, agama dan komunis gitu, karena peta politik sebenarnya kemudian di Orde Baru juga sebenarnya tegas gitu ya, gitu, fusi P3, fusi PDI dan Golkar itu pengeluarannya itu. Ini yang jadi persoalan di Orde Baru itu kan soal pemilunya, gitu loh, gitu. Yang tadi dipandang tidak demokratis. Nah sekarang itu lebih bias lagi, gitu ya. Nah ini memang kalau saya sih melihat ini persoalan serius di dalam pemahaman kita tentang partai politik. Karena partai politik itu harus jelas warna ideologinya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kepindahan ini berlatar belakang ideologis, gitu ya, saya bisa pahami. Tapi kalau misalnya hanya sekedar untuk memperbesar peluang kemenangan di dalam pemilu, itu yang tadi mungkin ini persoalan gitu. Karena orang memandang partai politik itu hanya sekedar kendaraan politik. Padahal fungsi partai politik itu kan luar biasa. Proses untuk mengkaderisasi kepemimpinan. Karena orang nggak mungkin jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden tanpa melalui partai politik, Pak. Ya. Jadi kalau bagaimana kalau tiba-tiba misalnya ada penumpang gelap masuk ini dengan motivasi yang tidak jelas, akhirnya lahirlah pemimpin yang Betul. tidak jelas orientasinya. Itu mungkin kekhawatiran yang harus kita. Ini kan selalu diingatkan ke panding pader partainya ya. PKB Gus Dur lah ya, panding pader PDIP Soekarno dengan PNI-nya. P3 Mau suka diingat-ingat di Ini kan sebenarnya tinggal bagaimana orang memahami partai. Ini PKB Gus Dur. Saya PKB itu satu, Pak. PKB itu satu, Pak. Dari dulu PKB itu nggak pernah ada 2, nggak pernah 3. PKB itu satu, Partai Kebangkitan Bangsa, gitu loh. PKB itu hanya satu, Pak. Ini hanya tinggal bagaimana kita memahami partai politik. Misalnya saya memahami partai itu sebagai alat perjuangan. Dan kenapa saya memilih PKB misalnya kan? Karena bagi saya secara pribadi misalnya PKB itu lebih dekat dengan apa yang selama ini saya geluti, yaitu Nahdlatul Ulama, kan gitu. Ini kan soal masing-masing punya pilihan. keyakinan aja. Iya, makanya masing-masing yang kader partai untuk memimpin partai emang harus begitu kan. Nah, apa namanya? Makanya jelas keberadaannya di DPR itu jelas, yang diperjuangkannya jelas. Kalau yang berpikirnya seperti apa? Kalau gitu ya, kalau begitu Pak Asep ya rada aneh oge sih, namun dari aku sebut dari PDI ke P3 gitu. Ya makanya kan baik lagi tadi itu bagaimana. Enggak, itu bisa dilihat gini Kang. Lihat personnya. Akibat dari hal kondisi-kondisi tersebut, kita bisa lihat mereka yang memiliki prinsip ideologis dan yang berpindahnya yang tidak. Kan kita bisa lihat seberapa banyak anggota dewan yang ada sekarang yang memberikan, yang kontributif, yang aktif ya kan dalam nggak gini. Nggak saya nggak sepakat. Saya gini. Saya coba gini Pak Muhadjir. Mari baik lagi yang tadi ya. Kan kalau kaderisasinya nggak jelas, terlihatnya tidak bisa apa-apa. Bagaimana? Saya bilang gini. Bagaimana saya pribadi menyikapi Ini lembaga saya. Bukan PKB ini semua. Ini DPRD. Nggak gini. Bagaimana kita melakukan partai politik? Partai politik itu adalah sebagai alat perjuangan, Pak. Ya mungkin teman-teman yang pindah, gitu ya, itu sudah menganggap bahwa alat yang lama ini udah nggak efektif. Misalnya, menurut teman-teman dari PDIP yang pindah ke partai lain, yang nganggap misalnya PDIP udah nggak efektif untuk alat perjuangan saya nih, bisa saja kan pindah partai dan itu sangat mungkin. Saya kira kita pada ruang husnudon itu loh, berbaik sangka itu gitu. Saya secara pribadi pada ruang itu. Kalau sudonnya apa? Kan? Kalau sudonnya? Ya kata Kang Uki tadi hanya karena ada peluang kemenangan yang lebih luas. Pragmatis. Kalau saya pada posisi husnudon loh. Ini teman-teman yang pindah partai hari ini itu karena memang jarang-jarang kayak gini. Ya saya tahu, aneh makanya hari ini.
Mungkin Tapi salaman apa? gini, aku mau nanya, memang yang ideologis dan yang tidak ideologis kelihatan nggak di DPRD? Kelihatan. Enggak lah, semuanya ideologis lah. Kelihatan lah Pak. Enggak, saya harus bawa Apa? 50 teman-teman Harus saya. 50 teman-teman saya yang di DPRD itu semuanya punya niat baik untuk memperjuangkan masyarakat, maksudnya- gitu kan Nah, gitu. kalau itu ya. Jangan lupa pragmatisme itu juga ideologi. Ya, jadi dia ngomong nggak salah. Betul, nggak salah. Ya, benar. Kalau urusannya tadi bahwa semua anggota dewan itu semuanya memperjuangkan masyarakat, saya sepakat. Tapi tidak semua anggota dewan memahami ideologi partainya masing-masing. Ini mungkin ini masih relevan ya. Studinya Benedict Anderson gitu ya di tahun 66 mungkin ini masih relevan. Sebenarnya secara ideologis itu ada lima kategori partai politik di kita itu gitu ya. Pertama itu nasionalis gitu ya. Kemudian Islam modernis. Kemudian Islam tradisional gitu ya. Kalau saya sebutkan misalnya dulu yang nasionalis itu adalah PNI, yang modernis itu adalah Islam modernis Masyumi, Islam tradisional NU, kemudian PKI, yang komunis, ada 4 itu ya. Nah, mungkin hari ini juga kita masih relevan untuk melihat kecenderungan lah katakanlah, kalaupun bukan ideologi tapi kecenderungan politik dari masing-masing partai. Misalnya PDI sebagai reinkarnasi dari PNI misalnya, tadi masih mengusung soal nasionalis, walaupun tadi masih juga ingin disebut nasionalis religius. Kalau menurut saya nggak usah takut-takut aja nasionalis, nggak usah pakai religius. Yang religius kan ada. Jangan kehilangan konstituen, gitu. Takut kehilangan konstituen maksud saya gitu loh. Nggak ada nasionalis Gitu ya. Nggak ada kok. PDI. Nggak disebutkan. Pak Haji Demi PDI, Soka Masjid, otomatis nasionalis religius kan gitu. Kalau yang nasionalis religius itu mungkin partai-partai yang itu tadi yang dia nggak pede di nasionalis, dia juga nggak pede di religius gitu. Makanya diambil lah dua-duanya. Kalau PDI jelas ideologi partainya adalah nasionalis. Artinya lebih tepatnya tadi kalau PKB punya platformnya Asu aja, kalau di PDI Perjuangan kan ajaran-ajaran Bung Karno itu aja sebenarnya. Tapi setiap partai punya identitas, itu memang harus. Nasdem juga punya ideologi Pak, restorasi kan ideologinya kan. Jadi saya kira semua punya platform punya iklan masing-masing gitu kan. Dan diyakinkan perpindahan orang sekarang ya dari anggota dewan atau caleg dari partai satu ke partai karena kesamaan platform. Dan Husnudonnya kan Pak Muhajir gini ya, kalau kita Husnudonnya pragmatis, itu lebih cepat untuk mencapai kekuasaan. Husnudon campur suudon mah sih saya tadi. Karena yang lama itu dianggap tidak efektif untuk berjuang, maka pindah ke yang baru kan gitu. Oke, terima kasih kepada semuanya. Bicaraan yang sangat menarik sekali. Dampak dari keterbukaan itu sangat terasa sekali. Orang bebas memilih platform ideologi, platform partai politik. Orang bebas berpindah dari satu partai ke partai lain. Tidak seperti dulu. Zaman Kang Uki dipandang kutu loncat, pengkhianat mungkin ya, ada bahasa itu, atau dan lain sebagainya. Tidak lagi seperti itu, karena ini adalah sebuah fenomena yang biasa, dampak dari keterbukaan dan mungkin kedewasaan kita dalam kehidupan demokrasi. Kita akan ketemu lagi di perspektif episode berikutnya dengan bahasan yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.